Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Biaya dengan dosen pengampu Ibu Eka Yulianti SEMSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Reza Saputra dengan NIM 51112111252 sebagai moderator pada presentasi kali ini yang berjudul Perhitungan Harga Pokok per Unit UMKM Nasi Bakar pada Suka. Sebelum melanjutkan kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Cut Mutia Hanifah, lalu saya sendiri M. Reza Saputra, Atorik Pratama, Triyuda Pamungkas, dan Anissa Safitri. Profil UMKM, nama usaha Nasi Bakar Pada Suka, didirikan pada tahun 2018, kelompok bidang usaha makanan, alamat Komplek Pada Suka Indah nomor B50 Cimahi. Target usaha adalah berbagai kalangan. Nasi Bakar Pada Suka adalah UMKM yang bergerak di bidang makanan. Nasi bakar ini merupakan usaha rumahan yang didirikan oleh Ibu Ratih, yang telah berdiri sejak tahun 2018. Pada umumnya nasi bakar merupakan nasi yang berbumbu santan seperti nasi uduk dan dibungkus dengan menggunakan daun pisang dan menggunakan lauk-lauk atau menu pendamping yang berisi ikan teri, empal, udang, daging cincang ditambah sambal dan daun kemangi. Dalam proses produksinya, UMKM ini mendasarkan pada pesanan yang diterima dari konsumen, sehingga dalam hal ini UMKM ini menggunakan job order costing, di mana harga pokok produksi ditentukan berdasarkan pesanan yang telah selesai dikerjakan. Perhitungan harga pokok produksi tersebut meliputi perhitungan biaya bahan baku atau BBB, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Di sini saya akan menerangkan laporan perhitungan harga pokok per unit. Yang pertama ada biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung (BOP), dan bahan penolong. Kedua, peralatan, dan ketiga harga pokok produksi dan laba. Di biaya produksi ada 3 macam bahan. Yang pertama ayam di kuantitas 8 kilo dengan harga 36.000, jumlahnya 288.000. Kedua ada tongkol di kuantitas 7 kilo dengan harga 60.000 dengan jumlah 420.000. Ketiga ada telur dengan kuantitas 5 kilo dengan harga 25.000 dengan jumlah 125 dan totalnya 833.000. Dan biaya angkutnya 50.000. Biaya bahan penolong ada 8 macam. Yang pertama ada cabai di kuantitas 4 kilo dengan harga 40.000 dengan jumlah 160. Kedua ada cabai rawit 1 kilo dengan harga 60.000 dengan jumlah 60.000. Ketiga ada bawang merah 1 kilo dengan harga 30.000 dengan jumlah 30.000 juga. Keempat bawang putih di kuantitas 1 kilo dan harga 25.000, jumlahnya 25.000. Yang kelima ada kemiri 1/4 kilo dengan harga 12.000 dengan jumlah 12.000 juga. Keenam ada ketumbar dengan harga 10.000, jumlah 10.000. Ketujuh ada minyak goreng di kuantitas 4 liter di harga 17.500, jumlahnya 70.000. Salam sereh dan daun jeruk di harga 15.000, jumlah 15.000. Totalnya 382.000 dengan biaya angkut 50.000. Di dalam biaya bahan pelengkap terdapat bahan. Yang pertama, packaging plastik mika, kantong plastik ukuran 17, kantong plastik ukuran 24. Packaging plastik mika dibutuhkan 500 lembar dengan harga per lembarnya Rp104, jadi totalnya 52.000. Kantong plastik ukuran 17 dibutuhkan 2 pack dengan harga per packnya 9.500,
Jadi jumlah kantong plastik ukuran 17 yaitu 19.000. Kantong plastik ukuran 24 dibutuhkan 2 pack dengan harga per packnya 19.500. Jadi kantong plastik ukuran 24 totalnya yaitu 39.000. Total biaya bahan perlengkap yaitu 110.000. Biaya bahan penolong tetap dan penyusutan ada aset tetap. Yang pertama, wajan, kompor, saringan, spatula. Harga wajannya 202.900. Umur ekonomisnya 10 tahun. AKM penyusutan per tahunnya 40.580. Kompor 205.000. Umur ekonomisnya 10 tahun. AKM penyusutan per tahunnya 50.000. Saringan harganya 22.000. Umur ekonomisnya 5 tahun. AKM penyusutan per tahunnya 8.800. Spatula harganya 37.000. Umur ekonomisnya 5 tahun. AKM penyusutan per tahunnya 15.160 rupiah. Jadi total biaya bahan penolong tetap dan penyusut yaitu 114.540 rupiah. Biaya bahan bakar. Bahan yang digunakan yaitu gas LPG sebanyak 3 tabung dengan harga per tabungnya 24.000. Jadi totalnya 96.000. Biaya bahan listrik yang digunakan selama 1 bulan yaitu 50.000. Jadi totalnya biaya bahan listrik yaitu 50.000. Selanjutnya ada harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi dari nasi bakar pada suka ini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dan ketiganya ini nanti dijumlah kemudian akan menghasilkan harga pokok produksi. Untuk biaya bahan bakunya sendiri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dari pembelian bahan baku ini totalnya sebesar Rp833.000 dengan biaya angkut Rp50.000. Dijumlahkan menjadikan total biaya bahan baku itu sebesar Rp883.000. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsungnya, untuk nasi bakar pada suka sendiri ini tidak memiliki karyawan, sehingga biaya tenaga kerja langsungnya tidak ada. Lalu biaya overhead pabriknya ada biaya bahan penolong sebesar Rp382.000, lalu ada biaya perlengkapan sebesar Rp110.000, biaya bahan bakar sebesar Rp96.000, lalu biaya listriknya Rp50.000, dan biaya penyusutan dari peralatan-peralatannya sebesar Rp114.540, sehingga menghasilkan total BOP-nya sebesar Rp752.540. Sehingga apabila ditotalkan, total biaya bahan baku sebesar Rp883.000 dengan total biaya overhead pabriknya Rp752.540 menjadikan harga pokok produksi yang dikeluarkan oleh nasi bakar pada suka sendiri menjadi Rp1.635.540. Kemudian ada harga pokok produksi per unit. Dalam 1 bulan, nasi bakar pada suka dapat menghasilkan hingga 150 unit. Sehingga harga pokok produksi per unit dapat dihitung dengan membagikan harga pokok produksi dengan total unit yang diproduksi. Maka 1.635.540 dibagi 150 menjadi 10.903. Jadi total per unitnya adalah 10.903 per unit. Baik, di sini saya akan menjelaskan laba penjualan. Jadi, harga 1 unit nasi bakar pada suka per unitnya adalah Rp14.000, yang dimana 1 bulannya itu menghasilkan 150 unit dengan total biaya untuk 150 unit ini adalah Rp1.635.540. Dengan dalam 1 bulan, nasi bakar pada suka dapat menghasilkan 150 unit, yang dimana harga per unitnya ini adalah Rp14.000.
Maka penghasilan kotor 1 bulan yang didapatkan oleh pemilik nasi bakar pada Suka adalah sebesar Rp2.100.000. Maka telah diketahui bahwa penghasilan kotor selama 1 bulan sebesar Rp2.100.000 dikurangi dengan HPP atau total biaya untuk menghasilkan 150 unit nasi bakar adalah sejumlah Rp1.635.540, maka didapatlah laba bersih per bulannya yaitu Rp464.460. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan pada usaha mikro nasi bakar pada Suka Cimahi, dapat kami simpulkan bahwa jika nasi bakar pada Suka Cimahi setiap bulannya memperoleh harga pokok produksi atau HPP sebesar Rp1.635.540 yang di dalamnya terdapat biaya bahan baku serta biaya overhead, dengan biaya per unitnya adalah sebesar Rp10.903 serta menghasilkan laba kotor sebesar Rp2.100.000 per bulannya, dengan mendapatkan laba bersih sebesar Rp464.460. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.